Hai semua, apa kabarnya? Lama nih nggak jumpa. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah band yang sudah cukup lama juga ada di Indonesia. Lagunya cukup terkenal, familiar di telinga sobat semua. Apalagi anak-anak remaja tahun 2000-an nih, pasti akrab banget sama band dan lagu-lagunya ini. Ya, band ini adalah Ungu. Band yang sudah malang melintang di Indonesia ini tentu punya banyak sekali cerita unik dan menarik untuk dibahas. Dimana kali ini band Ungu tersebut akan menjadi topik pembahasan kita. Langsung saja kita mulai. Dilansir dari Wikipedia, awal perjalanan karir band Ungu dimulai dari Glasses yang menjadi cikal bakal terbentuknya Ungu. Frankie Hediakto selaku pendiri Ungu Band membentuk band yang bernama Glasses di akhir tahun 1993 hingga awal 1996, di mana kala itu anggotanya adalah Ariyo Wahab, Frankie Hediakto, Abi Odot, Heri Surya, dan Pasha Akbar Firmansyah. Namun, karena ditinggal oleh beberapa personelnya, band ini sempat vakum untuk beberapa waktu. Di awal mereka terbentuk, ternyata band ini sering bergonta-ganti anggota. Awal terbentuknya dari band ini beranggotakan Ariyo Wahab, Frankie Hediakto, Abi Odot, Heri Surya, dan Pasha Akbar Firmansyah. Lalu pada periode tahun 1996, ada teman yaitu Maki Parkesit sebagai basis. Setelah formasi lengkap dan pada saat menunggu untuk masuk dapur rekaman, Ariyo Wahab sang vokalis mengundurkan diri dengan alasan terlalu lama menunggu proses rekaman. Pada tahun 1997, Michael Patrajawane yang akhirnya ditunjuk untuk mengisi kekosongan vokalis yang ditinggal oleh Ariyo Wahab. Formasi ini bertahan hingga tahun 1998, ketika tanpa kabar, Pasha Akbar sang drummer mulai menghilang tanpa kabar. Maka Eki mengajak temannya Roman Garux atau yang dikenal Babe Roman untuk masuk sebagai drummer opsional. Namun ketika sedang proses rekaman demo mereka, Pasha Akbar akhirnya benar-benar mengundurkan diri. Kemudian mereka melakukan seleksi dan akhirnya memilih Richard Jerome yang kala itu juga berstatus tanpa band sebagai drummer tetap mereka. Di tahun 1999, Ungu kembali kehilangan personel mereka. Vokalis mereka, Michael, mengundurkan diri karena ingin fokus pada studinya. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali melakukan seleksi dan memilih Sigit Purnomo alias Pasha sebagai vokalis Ungu yang baru. Di tahun 2001, kala mereka mulai rekaman album perdana mereka, Icet sang drummer mengundurkan diri karena ingin fokus pada kuliahnya. Kemudian posisi drummer diambil alih oleh Roman Garux dan 4 lagu yang telah di-tag oleh Richard akhirnya di-tag ulang oleh Roman. Kala itu Roman telah menjadi member tetap Ungu dan ada tambahan gitaris kedua yang diisi oleh Franco Mejaya atau Enda yang sebelumnya merupakan teknisi gitar Ungu yang dibawa oleh Pasha vokalis saat baru pertama bergabung. Di tahun 2002 ketika mereka selesai rekaman, mixing dan mastering untuk album perdana mereka, Eki gitaris dan Guts keyboard mengundurkan diri karena ketidakcocokan dengan manajemen. Akhirnya, tanpa kedua anggotanya tersebut, mereka tetap meluncurkan album perdana mereka pada tanggal 6 Juni 2002 yang berjudul Laguku. Setelah itu mereka mendapatkan tawaran untuk manggung dan tur ke beberapa daerah yang juga dilakukan dalam rangka mempromosikan album mereka. Karena dirasa perlu untuk menambah anggota baru, maka mereka merekrut Arlonsi Miraldi atau Onci yang baru saja keluar dari bandnya yaitu Funky Kopral sebagai additional player. Akhirnya setelah beberapa lama manggung bersama, maka manajemen menawarkan ia posisi permanen di Ungu dan akhirnya Onci pun menerima tawaran ini. Dengan bergabungnya Onci, maka membuat personel band ini bertambah dan anggota mereka ada 5 orang, yaitu Pasha sebagai vokalis, Maki sebagai basis, Enda dan Onci sebagai gitaris, dan Babe Roman sebagai drummer. Formasi ini adalah formasi yang kini telah banyak dikenal publik dan bertahan hingga sekarang. Kalian mungkin sudah sering mendengar dan sangat familiar dengan nama Pasha Ungu, sang vokalis yang suara dan wajahnya selalu teringat dan terngiang-ngiang di pikiran kita kalau kita mendengar lagu mereka ataupun saat sedang membahas band yang satu ini. Tapi, tahukah Anda siapa nama asli sang vokalis ini dan dari mana nama Pasha kemudian berasal dan melekat pada dirinya? Berdasarkan wawancaranya dengan Haji Roma Irama, pria yang berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah ini bernama lengkap Sigit Purnomo Syamsuddin Said. Nama Syamsuddin Said merupakan nama ayahnya. Sedangkan nama Sigit, berdasarkan pengakuan sang ibu, merupakan salah satu anak dari Pak Harto, di mana pada tahun 70-an ia merupakan idola para remaja wanita kala itu.
sehingga ibunya terinspirasi dari nama tersebut. Sedangkan untuk nama Purnomo, hal ini karena Pasha atau Sigit lahir pada bulan purnama, di mana orang tuanya berharap ia menjadi terang dalam menjalani hidup. Sedangkan untuk nama Pasha, ia mengatakan hal ini bermula kala ia baru pertama bergabung dengan Ungu di tahun 99. Ketika sedang latihan bersama dengan personel yang lain, tiba-tiba ia mengatakan keinginannya untuk memiliki album sendiri dan menjadi terkenal. Namun ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa, terlebih ia hanya seorang perantau dari Sulawesi dan baru bergabung dengan band Ungu yang kali itu tidak ada yang tahu nasibnya seperti apa. Mendengar hal ini, Maki sang basis lalu mengatakan bahwa mereka memang ngeband untuk punya karir dan mereka akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hal itu. Dan jika mereka sudah memiliki album dan band yang sukses, Maki menyarankan untuk tidak menggunakan nama Sigit karena tentu mereka telah memiliki fanbase yang besar dan nama itu terdengar kurang keren. Singkat kata, menurut sahabat-sahabatnya, karena wajahnya tidak memiliki wajah yang mirip dengan wajah orang Jawa, tapi lebih mirip dengan wajah orang Aceh. Hal ini lebih karena hidung Sigit yang seperti perawakan orang Usmania, di mana biasanya ada nama Pasha di orang Usmania, sehingga nama itulah yang digunakan hingga sekarang. Bersama Ungu tentu membuat sang gitaris Franco Mejaya atau yang kerap disapa Enda memiliki kesibukan manggung. Apalagi sebelum kehadiran COVID-19, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun bisa dipastikan jadwalnya sangatlah padat. Termasuk jika ada kegiatan manggung ke daerah yang mewajibkan dirinya menggunakan pesawat terbang, hal inilah yang kerap ditakuti oleh Enda. Ia mengatakan bahwa ia takut ketinggian dan terbang. Ia juga mengatakan ia sudah berobat ke dokter dan ke psikiater untuk menghilangkan ketakutan tersebut, tapi ternyata sangat sulit untuk menghilangkannya. Ia merasa bahwa mungkin hal ini bisa terjadi karena fobianya terlalu kuat saat berada di ketinggian. Kita semua telah mendengar dan mengetahui kabar bahwa sang vokalis Pasha sempat vakum dari Ungu karena ia terpilih sebagai wakil wali kota Palu pada periode 2016 sampai 2021. Pada periode itu, ia harus vakum sejenak dari aktivitas band yang sudah membesarkan namanya tersebut. Tapi tahukah kalian bahwa Ungu tidak mengeluarkan Pasha dari band dan mereka juga tidak mencari pengganti sementara untuk mengisi vokalis yang ditinggalkan Pasha? Kenapa mereka melakukan hal itu? Pada kanal YouTube pelawak komedian artis Abdel, salah satu personel Ungu yaitu Onci sang gitaris memberikan pernyataan terkait hal itu. Menurutnya, Ungu tidak akan pernah bubar meskipun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Ia mengatakan hal tersebut karena Ungu sudah seperti rumah tempat mereka berteduh, di mana mereka berlima beserta kru dan manajemen adalah keluarga yang tinggal dan hidup di rumah itu, sehingga dirasa sangat sulit untuk bubar. Lebih lanjut, Onci mengatakan bahwa tak hanya rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat antar personel. Onci juga menceritakan jika konsep dalam bermusik yang mereka jalani saat ini adalah menjunjung tinggi rasa persahabatan dan saling melengkapi satu dengan yang lain, serta tidak ada yang merasa paling jago. Sehingga hal ini menimbulkan sikap toleransi yang kuat serta rasa saling melengkapi di antara mereka. Ungu yang sempat vakum sementara karena Pasha memutuskan berkarir sebagai politisi, tentu membuat aktivitas band ikut terganggu, di mana hal itu juga membuat personel band yang lain tidak menjalankan aktivitas band bersama seperti latihan dan manggung, sehingga hal tersebut bisa saja menurunkan semangat, produktivitas, dan skill musikalitas mereka. Mereka yang sudah berjanji untuk menjaga band ini tetap berdiri kokoh dan tidak bubar, akhirnya membuat kesepakatan untuk memilih bersolo karir atau membentuk grup musik bersama personil lain atau orang lain di luar Ungu. Namun, mereka tidak membubarkan atau tidak keluar dari Ungu. Seperti Enda dan Onci yang merupakan dua gitaris Ungu membentuk proyek duo, di mana mereka awalnya membawakan lagu-lagu yang diaransemen secara akustik dan diunggah ke platform YouTube sebagai bukti keseriusan mereka dalam berkarya. Kemudian Enda dan Onci juga meluncurkan lagu terbaru berjudul Apa Kabarmu di platform YouTube mereka. Ada juga Baby Roman yang tidak mau ketinggalan. Mantan drummer Garox band ini merilis band barunya yaitu The Raw. Sebelumnya, Roman juga sempat gabung dengan Project The Secret bersama Maki. Lalu The Raw hadir dengan personil lengkap berawakan Roman Ungu, Rendra, dan Ayu Angels. Diawali keinginan dari Roman untuk mengisi kekosongan waktunya untuk membuat grup musik yang dapat bermain di klub-klub dengan genre yang berbeda dengan Ungu. Juga karena Roman sangat tertantang untuk bermain di genre electro dance music atau EDM yang lagi nge-hit sekarang.
Lalu ada juga Maki yang membentuk The Brave, di mana band ini berkolaborasi dengan beberapa musisi dari band yang lain, diantaranya ada Firza sebagai vokalis, Yako sebagai rap atau vokalis juga, Piu dari band Padi sebagai gitaris, Maki sendiri dari Ungu sebagai basis, Agung Yuda atau Agung Gimbal dari Dewa 19 sebagai drummer, dan ada DJ Deviana. Dimana seperti yang mereka katakan bahwa band ini meskipun hanya sementara, tapi mereka serius untuk menggarap lagu-lagu yang akan mereka buat atau mereka ciptakan di band ini. Itu tadi adalah 5 fakta mengenai band Ungu. Tentu masih banyak lagi fakta menarik yang telah hadir bersama dengan sosok band ini selama berkarir di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.